kembali lagi berjumpa bersama Kak Titi pagi hari ini di Indonesia Layak Anak. Dan pastinya pagi hari ini seperti biasa, Kak Titi nggak bakal sendiri. Biar apa? Biar ada yang menemani adik-adik di rumah tentu saja. Dan berbagi pengalaman juga. Nah, pagi hari ini Kak Titi bersama siapa? Bersama Yunika. Hai. Apa kabar? Ya baik dong. Waduh, Kalau semangat. Kak Titik gimana kabarnya? Kabar aku baik Baik juga, ya kan? Semangat tentu saja. Semangat banget atau semangat doang gitu? Oh, semangat banget dong. Apalagi menemani adik-adik di rumah yang sudah standby untuk mendengarkan kita dan juga menonton kita di channel YouTube RRI Sumeneb.net dan juga di Pro1 Sumeneb. Nah, ini beberapa hari kemarin boleh dong cerita-cerita kegiatannya apa aja nih Yunike? Kegiatannya tidur, main, sekolah, belajar. Dengar-dengar katanya kemarin ikutan lomba. Iya sih. Ikut lomba apa emangnya? Itu Fabi yang grand final apa final ya kalau kedua kalinya? Grand final. Grand final. Oke. Sempat dapat juara nggak? Matematika sama sains sih nggak dapet, tapi puji Tuhan bahasa Inggris dapet. Waduh, dapat piala apa? Bukan piala, tapi nggak kayak dapet piala. medali perunggu. Oh, dapat medali perunggu. Congrats ya. Tapi ke-89. Nggak apa-apa, itu sudah bagus. Jadi contoh juga nih untuk teman-teman Yunike pastinya di rumah. Iya Yunike, kan udah sibuk nih dengan kegiatan sehari-hari. Nah, biasanya kalau udah sibuk sehari-hari, apalagi kalau sampai malam, itu kan juga harus istirahat nih. Iya. Nah, untuk di edisi kali ini, kita akan membahas kebiasaan sebelum tidur. Nah, kalau Yunike sendiri, kebiasaan sebelum tidur itu apa aja? Ngobrol-ngobrol sama opa oma. Iya. Ngobrolin tentang apa sih? Ya kayak cerita nih ke sekolahnya gimana, opa kerjanya gimana. Oh, sharing ya. Iya. Oh, iya. Biasanya selain itu suka didongengin juga nggak sih sama opa atau oma? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Kalau Yunike baca dongeng? Sering dong. Oh iya, sebelum tidur? Enggak. Oh enggak ya. Ya kalau lomba, kalau contohnya di RRI ini ya pernah lah baca dongeng. Gitu. Tapi kalau sebelum tidur belum ya? Belum pernah. Tapi pernah pas TKB, Missnya Nike itu kan ada kebetulan temennya Nike tuh di sampingnya Nike. Nah, dia tuh nggak bisa tidur kalau nggak dibacain dongeng. Bukan di samping banget, jadi kayak Nike sini, temennya Nike, bukan yang itu. Terus ini baru temennya Nike. Oh, namanya deh, namanya. Enggak. Oh, enggak ya, enggak disebutin ya. Privacy dong. Oh, privacy dong. Terus itu harus disuruh baca dongeng. Ya, missnya katanya si dia itu suruh, aku nggak bisa katanya kalau tidur nggak dibacain dongeng. Terus akhirnya Missnya Nike tuh bacain dongeng buat dia. Terus Nike nyoba dengerin, oh jadi gini rasanya dibacain dongeng. Oh gitu, iya. Dan ternyata manfaatnya banyak banget ya kalau misalnya sebelum tidur didongengin. Nanti deh kita akan bahas lagi. Nah, Yunike, untuk edisi kali ini Yunike mau dongeng tentang apa nih? Aduh, aku udah penasaran juga. Dan adik-adik di rumah pastinya juga penasaran kan? Mau dongeng tentang apa? Lihat aja nanti. Oke deh, siap-siap ya. Yuk kita dengerin Yunike. Oke teman-teman, hari ini Nike akan membacakan dongeng yang berjudul Kancil dan Komodo.
Di sebuah pulau tropis yang subur, hiduplah kancil cerdas bernama Ciki dan komodo bernama Komang. Halo, hai. Meskipun berasal dari spesies yang berbeda, mereka berdua bersahabat akrab. Suatu waktu, pulau tempat tinggal mereka mengalami musim kemarau. Sungai-sungai kering, tanaman layu, dan semua binatang merasakan kekurangan air. Ciki dan Komang prihatin melihat kondisi ini. Mereka pun berdiskusi untuk menyelesaikan masalah ini. Komang dan Ciki berkumpul dengan beberapa binatang lainnya. Mereka berencana mencari mata air. Dipilihlah Ciki dan Komang yang akan berangkat mencari mata air. Ciki yakin mata air itu ada di puncak gua besar di puncak gunung. Perjalanan menuju gua sangat sulit dan berbahaya. Mereka harus menaiki bukit yang tinggi dan curam. Di tengah perjalanan, Komang tidak kuat dan ingin menyerah. Ciki terus menyemangati Komang agar bisa sampai di gua itu. Akhirnya mereka sampai di gua. Di dalam gua mereka menemukan sumur berisi air tawar yang melimpah. Mereka segera membuat saluran air dari sumber itu ke sungai. Dengan begitu, makhluk hidup yang ada di pulau bisa selamat dari kekeringan. Karena keberhasilannya, nama mereka berdua pun disanjung Ciki. Ciki senang membantu teman-temannya. Namun, Komang malah meminta hadiah atas jasanya. Komang menyombongkan diri. Kalau bukan karena dia, pasti pulau itu akan kekeringan. Ciki kaget mendengar perkataan sombong Komang. Lalu ia menasehati Komang agar tidak meminta apapun dari teman-temannya. Membantu boleh, harus ikhlas, dan tidak boleh menyombongkan diri. Komang pun sadar tanpa bantuan Ciki dia tidak akan sampai di gua. Komang lalu meminta maaf kepada teman-temannya. Pesan moralnya, ingatlah untuk selalu rendah hati dan tidak sombong dalam setiap interaksi dengan orang. Tidak sombong akan menciptakan kerukunan dan sikap saling menghormati. Sudah selesai. Oke, itu dia dongeng tentang kancil dan komodo. Bagus gak dongengnya? Bagus ya. Jadi kalau dari cerita yang tadi sudah diceritakan atau didongengkan sama Yunike tentang komodo, itu kalau ketemu orang tidak boleh sombong ya. Apalagi kalau misalnya sebenarnya bukan dia gitu loh yang kayak membuat apanya gitu, bukan dia, itu nggak boleh sombong. Tapi kalau misalnya dia yang buat, tetap nggak boleh sombong ya. Jangan sombong ya. Apalagi kalau ketemu sama teman-teman harus saling menyapa, saling menasehati. Iya Kalau kan? misalnya dia punya salah, ya kan? Ya. Oke. Nah, Yunike, di situ kan ada satu hewan bisa dibilang khas Indonesia nih. Iya. Nah, apa? Komodo dari Nusa Tenggara Timur. Yunike pernah ngeliat nggak? Yang asli nih. Nggak pernah, tapi kalau di YouTube pernah. Oh, oke. Jadi komodo ini termasuk hewan reptil yang terkenal sekali di Indonesia. Wow, hebat ya. Ya. Di Indonesia juga punya loh hewan yang reptil terkenal. Iya, bener. Dan itu langka gak sih komodo? Komodo, iya, langka.
Bahkan kalau di Indonesia itu sekarang udah dilindungi Yunike. Jadi nggak boleh sembarang nangkap hewan ya, apalagi komodo. Kalau misalnya kita ketemu anak komodo terus kita pelihara, itu bisa dihukum nggak? Bisa. Kalau kita menyiksa hewan pun juga akan dihukum. Jadi tidak boleh. Oke. Ya, dari dongeng tadi kita juga mendapat pengetahuan tentang hewan komodo ini ya, yang ternyata dari Nusa Tenggara Timur. Bahkan adik-adik di rumah juga bisa melihat komodo di beberapa di beberapa kayak yang sudah ada di Indonesia kayak Taman Nasional Komodo itu dilindungi. Kalau aslinya sih dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke? Oke deh. Ya. Adik-adik di rumah, pastinya Kak Titi masih akan menemani adik-adik ya. Jadi nanti ada dongeng berikutnya yang gak kalah seru dari Yunike. Enggak, dari Kak Titi. Oh, dari aku. Oke deh ya, dari Kak Titi ya yang akan Kak Titi hadirkan untuk adik-adik di rumah. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay. Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang? Indonesia Layak anak, kembali lagi bersama Kak Titi dan Yunike. ya tadi kita membahas tentang kebiasaan Sebelum tidur. kalau Yunike tadi kan cerita-cerita sama Oma dan juga Ya, Opa. ya. Nah, ternyata kebiasaan tidur itu banyak loh Yunike sebelum tidur ya, sebelum tidur, bukan kebiasaan tidur. Kebiasaan sebelum tidur. Nah, mungkin kalau adik-adik di rumah bisa jadi contoh juga. Kayak sebelum tidur itu harus gosok gigi, cuci muka, muka, cuci kaki, cuci kaki. Habis itu baru naik ke tempat tidur, terus tidur, berdoa, terus berdoa. baru tidur. Kalau misalnya suka dongeng, ya udah minta didongengin. Iya. Nanti kalau misalnya ini ke malam tidur mau minta didongengin nggak sih sama Opa sama Oma? Enggak sih, tidur biasa aja. Iya. Oke, tadi kan Yunike udah mendongeng tentang kancil dan juga komodo. Kak Titi Ya. punya dongeng juga. Yeay! Kali ini Kak Titi akan mendongeng tentang semut dan juga belalang. Coba. Semut warnanya apa coba? Ada yang merah, ada yang hitam. Kalau belalang? Ada yang hijau, nggak tahu ya. Pokoknya yang Nika tahu cuma hijau. Oke deh. Yuk langsung aja kita dengarkan dongeng Dari tentang Kak Titi. ya semut dan belalang. Di padang rumput yang indah, hiduplah seekor belalang sembah bernama Nomo. Ia adalah belalang sembah yang ceria dan suka berpetualang.
Pagi itu, ia asik melompat dan terbang di antara rerumputan. Nah, saat terbang, Nomo menggunakan sayap belakangnya. Hup! Sambil tertawa. Au! Saking semangatnya, Nomo malah terpeleset saat hendak melompat ke daun lainnya. Ia tidak sengaja jatuh menimpa sarang semut yang baru saja selesai dibangun. Sarang semut itu hancur berantakan, sehingga semua semut jadi panik. Nomo merasa bersalah dan menyesal telah merusak rumah mereka. Nomo bergegas pergi menemui Ratu Naomi, ratu semut koloni itu. Dengan mata berkaca-kaca, Nomo meminta maaf pada Ratu Semut. Maafkan saya, Ratu Naomi. Saya tidak bermaksud merusak sarang semut-semut itu. Saya tidak sengaja. Tolong maafkan saya, ucap Nomo menyesal. Ratu Semut melihat ketulusan permintaan maaf Nomo. Ia tahu kalau Nomo memang tidak sengaja. Kami tahu kamu tidak sengaja, Nomo. Tapi sarang itu sangat penting bagi kami. Kami akan memaafkanmu bila kamu mau membantu kami membangunnya kembali, ucap Ratu Semut. Nomo lega sekali mendengar perkataan Ratu Semut. Dengan senang hati, ia membantu membangun ulang sarang semut tersebut. Nomo bekerja keras dengan para semut membangun ulang sarang mereka. Dengan semangatnya, ia mengangkut serpihan batu-batu kecil. Akhirnya, sarang semut itu kembali berdiri kokoh dan indah seperti semula. Para semut bersorak senang melihatnya. Nomo pun ikut bahagia. Untuk merayakannya, para semut mengadakan pesta sederhana. Nomo juga ikut merayakan hasil kerja keras mereka. Terima kasih Nomo, berkat bantuanmu rumah semut sudah kembali kokoh berdiri. Kamu sudah belajar bahwa kesalahan bisa diperbaiki dengan tindakan positif dan permohonan maaf yang tulus, ucap Ratu Semut menasehati. Nomo tersenyum lega. Ia belajar bahwa meminta maaf adalah tindakan yang baik. Sejak hari itu, Nomo selalu siap meminta maaf dan memperbaiki kekeliruannya jika berbuat salah. Nah, dari cerita ini ada hikmah nih yang bisa kita ambil. Saat kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf dan berusaha memperbaiki kesalahan kita. Dengan berbuat baik dan tulus, kita bisa memperbaiki hubungan dengan teman-teman kita dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, Yunike, udah selesai dongengnya. Gimana nih, Yunike? Kalau misalnya melakukan kesalahan, minta maaf gak? Minta maaf sih. Minta maaf sih. Sih. Kok ada sihnya? Soalnya kadang juga enggak. Soalnya kadang juga enggak sih. Oh gitu. Karena malu atau karena apa nih Yunike? Atau karena takut? Tidak dimaafkan? Enggak sih, cuman kayak enggak mau bilang aja. Oh iya, kayaknya masih gengsi gitu ya. Kadang gengsi, mau minta maaf aja punya salah, gengsi ya. Gengsi apa? Gengsi tuh kayak nggak mau aku kan nggak salah, merasa nggak bersalah. Bisa begitu. Atau malu. Gengsi tuh hampir sama kayak malu sih. Ya sebenarnya mau, cuman ya kayak males aja. Iya. Tapi yang pasti beda-beda ya. Dari kalau Yunike mungkin pernah ingin meminta maaf, tapi kayaknya nggak mau deh. Tapi mungkin jangan jadi contoh ya adik-adik. Kalau misalnya punya kesalahan ya Yunike harus Minta maaf. bener. Iya,
dari cerita yang sudah Kak Titi hadirkan banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil ya, apalagi tadi juga dari Yunike, ya Iya. kan? Oke, nah yang pasti adik-adik di rumah mudah-mudahan cerita yang kita hadirkan bermanfaat ya. Ya. Oke, Yunike, nanti kalau misalnya punya salah minta maaf nggak? Tergantung sih. Tergantung apanya. Kadang minta maaf, kadang enggak. Yang paling diinget punya salah sama siapa? Sama opa sih waktu itu. Oh. Nike bikin kerajinan tangan sampai 3 jam duduk di kursi. Terus sama opanya Nike disuruh kasih ke gurunya Nike. Cuman Nike dulu tuh kayak gimana ya, Nike sudah susah-susah bikin, sudah kayak bagus gitu. Tapi masa bikinnya 3 jam ngasihnya sedetik, masa kayak gitu kan jadi kayak gimana, sayang gitu loh dikasihnya. Nggak rela. Ya nggak ikhlas, tapi ujung-ujungnya Nike ikhlas terus dimarahin. Begitu, ya nggak apa-apa. Nike minta maaf nggak? Iya. Oh iya. Tapi paginya masih marah, siangnya baru gak marahan lagi. Oh iya, jadi dari situ ya bisa nggak marahan ya. Kalau udah minta maaf pasti deh nggak bakal marahan. Oke deh, adik-adik di rumah, yang pasti tiap orang pernah punya salah. Jangan lupa untuk memaafkan ya. Nah, Kak Titi akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang? Indonesia Layak Anak masih menemani adik-adik di rumah dan tentu saja bersama Yunike dan juga Kak Titi. Ya. Nah, tadi udah 2 dongeng yang udah kita hadirkan ya Yunike. Terus juga tentang kebiasaan sebelum tidur juga gitu ya. Yang ada yang didongengin, ada juga yang enggak seperti Yunike. Hanya sharing-sharing aja atau ngobrol bersama orang yang tersayang. Iya. Iya, dan tanpa terasa juga Yunike, kita Kenapa? harus go away dulu. Hmm, Sayang banget ya, Kenapa? harus berpisah. Kenapa? Minggu depan kan kita kembali lagi menemani teman-teman di rumah, tentu saja. Iya sih, kembali lagi. Cuman mau main. Oh, mau main Mau lagi. main sama Kak Titi. Ya lanjut ntar lagi ya, oke? Oke. Oke. Dan karena sudah di penghujung acara, semoga cerita dan juga obrolan kita gitu ya tentang kebiasaan sebelum tidur itu juga bisa menjadi inspirasi juga untuk adik-adik di rumah ya, dan jadi contoh
biasakan kalau sebelum tidur untuk merapikan mainan, yang punya mainan. Terus juga menggosok gigi, berdoa, mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda. Serta juga mengurangi penggunaan smartphone atau handphone supaya tubuh dan juga pikiran bisa beristirahat Cukup. dengan baik. Oke, terima kasih yang sudah setia mendengarkan kita di Pro 1 Sumeneb dan juga menonton kita di channel YouTube RRI Sumeneb Net. Ketemu lagi minggu depan bersama Kak Titi dan juga Yunike. Bye.